Kritis itu apa? Apa bedanya kritis sama kreatif? Karena saya sampaikan kan, apa bedanya kritis sama kreatif? Apa bedanya? Kreatif ide yang baru, kalau kritis memperbaiki ide yang sudah muncul. Yang lain apa bedanya? Apa bedanya? Nih, makalah. Apa bedanya kritis? Kalau kritis itu bertujuan untuk menyelesaikan Makalah sama ini kritis apa kreatif? Makalahnya sendiri ini kritis apa enggak? Sepertinya tidak. Apa indikatornya kalau nggak kritis? Ada beberapa hal itu yang kayak di daftar pusaka itu harusnya nggak tercantum tapi tercantum. Ini nggak kritis, kenapa? Ambil dari sumber-sumber tanpa ada filter. Jadi yang namanya kritis itu adalah proses tahammul, pemerolehan ilmu. Kalau kreatif itu proses penyampaian ilmu. Namanya kalau dalam mustalah hadis ada. Jadi yang namanya kritis itu bagaimana kita memperoleh ilmu itu kritis, diseleksi. Kalau dalam bahasa Quran fatabayyan, ditabayyun. Nah ini semua diambil. Apalagi ini ada filosof-filosof yang dikutip, dan saya yakin nggak semuanya paham. Filosofnya siapa tadi? Vico. Mengikuti gagasan Vico, Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah asisten. Nah, seperti ini nggak kritis. Nggak kritis itu apa artinya? Semua diambil tanpa dipilah. Pokok yang penting tugas selesai. Bukan itu urusannya. Kita itu kalau ngajari anak nggak penting dia itu lulus qiraati, nggak penting, tapi bisa nggak dia baca per halaman, itu yang penting. Daripada rapotnya tertulis khatam tapi suruh baca gelagapan, mendingan. Jadi apa, lebih baik nulis satu halaman real asli daripada 9 halaman tapi copy paste. Itu namanya kritis. Ini belum saya turnitin nih. Dan harus diturnitin nanti. Tulisan itu diturnitin berapa persen plagiasi. Ini saya masih cari akun. Jadi kalau sudah dapat akun turnitin, nanti saya cek. Maksimal turnitin itu maksimal 25%. Jadi kalau lebih dari 25% itu berarti copy paste. Seperti itu. Lalu kalau kreativitas itu apa? Penyampaian. Kreatif apa enggak ini makalahnya? Tidak ada kreativitasnya. Apa buktinya? Satu, dari segi susunan masih kacau balau. Ini rata kanan, rata kiri nggak jelas ya. Kreativitas itu identik dengan sesuatu yang bagus atau yang jelek? Mesti bagus. Allah itu kreatif. Di dalam Al-Quran itu tentang ketika membuat langit itu kreatif. Allah itu ketika membuat langit disampaikan di dalam surat Al-Mulk. Itu inspirasi kreativitas. Apa itu? Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tidak ada celah pada ciptaan Allah. Setan itu makhluk sempurna dari segi menggodanya. Ya, setan itu sempurna apa enggak? Sempurna dari segi apa? Menggoda. Manusia itu apa? Sempurna dari segi sebagai khalifah. Malaikat itu apa? Sempurna dari segi ketaatan. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu sempurna.
mataro fi khalqir rahmani min apa? Enggak ada celah. Farjil basara hal taro min futur, silakan diuji. Kita ditantang untuk menguji, silakan direview, diteliti. Kamu review berulang-ulang. Tsummarjil basara karrotaini. Dalam tafsir, kalau ada perulangan itu artinya berulang-ulang. Jadi kalau tengok kembali kali kedua itu artinya tengok lagi berulang-ulang. Yang qalibul ilaikal basaru khasi'aw wa hasiyah. Maka kamu akan merasa kecewa karena nggak menemukan cacat. Lalu apa? Kreativitas yang lain. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabi. Langit diciptakan dengan bintang-bintang yang indah. Jadi ada unsur keindahan. Kreativitas itu tidak ada celah, tapi juga punya nilai estetika, indah. Dan keindahan bukan sekedar aksesoris. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Bahwasanya bintang-bintang itu sinar-sinar kosmiknya, sinar-sinar kosmik dari bintang itu punya fungsi, salah satunya rujuman lisyayatin, menghalangi setan. Mungkin kalau secara ilmu astronomi menghalangi benda-benda buruk yang berpotensi mengancam bumi. Apa meteor atau apa itu dihalang-halangi. Itu contoh kreativitas. Jadi kreativitas itu penyampaian. Jadi ini ya, nggak usah ngejar. Saya beda status ya. Saya bukan orang yang nominalis. Nominalis itu artinya halamannya banyak, lalu nilainya baik enggak. Itu orang yang kualitas. Fokusnya ke kualitas. Lebih baik satu halaman berkualitas daripada 9 halaman enggak berkualitas. Jadi kualitas. Saya lebih baik ngajarkan santri itu 1 halaman daripada khatam. 1 halaman tapi Pak. Nah, itu namanya kualitas. Nah, ini tadi disampaikan, nanti membuatnya jangan fokus selesai. Semua saja. Kalau membuat tulisan tafsir Tarbawi itu jangan fokus selesai. Tapi apa? Kejujuran. Jujur. Ini tulis. Kalau memang tulisan orang lain, apa bukti kalau makalah ini bukan tulisannya sendiri? Buktinya apa? Di situ ada transliterasi. Kayak misalnya di halaman berapa ini? Ini ada kata an-nadhar. An-nadhar itu pakai huruf Z, bawahnya dikasih titik. Sempat sama nyari huruf seperti itu kalau ngetik. Sempat apa ada? Kalau buat makalah untuk memilih huruf dot, karena nggak ada titik, buat adanya itu disimbol. Mau nyari seperti itu? Nggak ada. Biasanya mahasiswa itu nggak mau berlalu-lalu cari seperti ini. Nadhar. Gimana sih kalau orang males nulis kata nadhar? N-A-Z-H-A-R. Itu males. Kalau yang serius pakai seperti ini, transliterasi. Dot itu adalah Z di titik bawah. Di mana ketemunya? Di simbol. Loh, kalau memang ini telaten, berarti semua kata akan ada transliterasi. Nanti bisa dicek di buku saya. Itu kalau memang transliterasi, pasti semua transliterasi dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Itu namanya konsistensi. Nah di sini dotnya hanya ketemu di sini, di tempat lain nggak ada. Huruf mat misalnya, kalau kita transliterasi huruf mat itu ada strap di atas. Jadi kayak huruf U di atasnya dikasih apa? Nah, tanda ini ya, itu menunjukkan apa? Mat, huruf panjang. Seperti di sini ulul albab. Itu di sini pakai transliterasi, tapi ternyata di tempat lain juga tidak. Misalnya al-iqtibar, ini nggak pakai transliterasi. Nah ini contoh sederhana bahwa ini bukan tulisannya sendiri. Masalah ngolah sendiri, percaya. Tinggal di copy paste,
tempelkan, copy paste, tempelkan. Buat seperti ini 5 menit selesai. Karena apa? Tinggal tempel. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sesuai prosedur yang saya sampaikan kemarin, apa? Pahami dulu bahasanya, lalu tafsirnya apa, makna pendidikannya apa. Contoh, apa sih kata yang mencerminkan penalaran dalam Quran itu? Apa? Kata apa? Dalam Quran yang menunjukkan penalaran, contohnya apa? Kata apa? Fakaro, fikir, ya benda. Penalaran bagi apa? Kata fakaro, afala tatafakkarun. Ada benda itu. Alladzina yadhkurunallaha wa yatafakkarun. Lalu langkah pertama apa? Buka kamus. Yang kemarin sudah saya kasih, saya share. Nggak tahu di-download apa enggak. Nah, itu dicari di huruf fa. Dicari di halaman berapa itu? Dicari daftar isi. Daftar isi di halaman 10 ini ada huruf qaf, huruf fa 9 ya. Fakaro itu halaman 85. Jadi pada kamus Al-Quran poin ya fa sampai ya di halaman 85 di situ ada kata fakaro 85 ya. Baik. Apa artinya fakaro? Apa artinya? Apa artinya fakaro? Tanya kamus, jangan dijawab, tanya kamus. Kamusnya itu apa? Bilang apa? Kalau sama bilang fakaro artinya berpikir, itu berarti nerjemahkan saja. Dibuka kamus. Di sini apa fakaro? Fakaro artinya adalah potensi yang mengantarkan seseorang untuk mengetahui sesuatu yang dapat diketahui. Apa tadi? Fakaro itu artinya apa? Potensi yang mengantarkan untuk mengetahui sesuatu yang dapat diketahui. Berarti elemennya ada 3. Satu potensi. Karena yang namanya potensi berarti ada orang yang tidak mengaktualisasikan. Ada orang punya kemampuan berpikir tapi nggak mau berpikir. Ya benda, ada benda yang seperti itu. Ada. Karena namanya pemikiran itu potensi. Yang kedua, yang namanya pemikiran itu mengantar. Mengantar itu berarti apa? Sarana. Berpikir itu bukan tujuan tapi apa? Sarana. Maka nggak tepat kalau orang itu hanya sombong dengan cerdas, itu tidak tepat. Kenapa? Sama seperti orang yang sombong pandai nahwu sorof, itu tidak tepat. Kenapa? Nahwu sorof itu alat. Berpikir itu hanya apa? Alat. Ada orang bangga ini loh, saya punya pen 10, saya punya buku 1000. Padahal buku sama pen itu apa? Alat, bukan tujuan. Tujuannya apa berpikir? Sesuatu yang dapat diketahui. Berarti bisa tidak kita memikirkan Allah? Bisa apa tidak? Nggak bisa. Allah nggak bisa diketahui. Yang bisa kita pikirkan apa? Ciptaannya Allah. Makanya berpikir itu punya batasan. Kita nggak bisa memikirkan gimana wujud Allah. Gimana nanti surga itu bentuknya. Nggak kepikiran sudah. Bentuknya jin gimana? Bentuknya pahala gimana? Bentuknya siksa gimana? Itu pikiran kita nggak nyambung. Kenapa? Karena memang berpikir itu apa tadi? Hanya pada sesuatu yang dapat diketahui. Kalau nggak dapat, nggak boleh pakai pemikiran. Makanya kita nggak bisa memikirkan tentang hal-hal yang transendental, hal-hal yang nanti di padang mahsyar itu kayak apa, itu tidak bisa, akal kita nggak nyambung. Lalu di sini, sedangkan tafakur adalah menjalankan potensi tersebut sesuai dengan pertimbangan akal.
Berarti apa tafakur itu? Tadi apa? Menjalankan potensi. Berarti apa? Proses aktualisasi itu namanya tafakur. Jadi bahasa Indonesia tafakkur, berpikir, merenung. Nah ini namanya. Jadi kalau fakaro itu adalah potensinya, kalau tafakkur prosesnya. Proses untuk berpikir. Pakai apa pikiran itu tadi? Pertimbangan, akal. Berarti berpikir itu pakai akal atau pakai hati? Pakai akal. Pendekatannya di sini pakai akal. Nanti kalau pakai hati, istilah Al-Quran bukan tafakkur, tapi istilahnya la'allakum tatadzakkarun. Pakai za. Fas'alu ahla dzikri, itu berarti bukan hanya ahli tafakkur, tapi juga ahli yang urusan hati. Tapi kalau tafakkur di sini pakai pendekatannya pakai apa? Pakai akal. Apa bedanya akal sama hati? Bedanya seperti ini. Kalau saman mau pulang dari umroh, ketika nggak punya uang, contoh ya, saman punya dana umroh, cukup untuk umroh, tapi nggak cukup untuk beli oleh-oleh, berangkat umroh apa nih? Ini akan memperhatikan. So, kalau saman tetap berangkat, berarti pendekatannya pakai akal. Yang penting kan saya bisa berangkat. Saya nggak punya oleh-oleh, nggak apa-apa, memang saya nggak mau. Tapi orang yang pakai pendekatan hati kadang sungkan. Masa saya sudah berangkat umroh, pulang-pulang nggak ngasih apa-apa. Maka pendekatannya apa di situ? Makanya istilahnya itu clear mind. Tafakkur itu apa? Clear mind. Akalnya itu apa? Bersih. Tapi kalau hati biasanya tadi apa? Kain person atau kain heart, hatinya yang baik. Tapi yang pasti tafakkur di situ ada kutipan tafakkaru fi alatillah wala tafakkaru fillah. Apa artinya? Berpikirlah kalian mengenai Tafakkurlah terhadap Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Allah itu dari kata Allah itu artinya dekat. Berarti Allah itu adalah nikmat-nikmat Allah yang dekat dengan kita. Loh, itu namanya tafsir takwawi. Jadi kalau ditanya apa pikir, ya kita terjemahkan. Saya tanya kamu. Ya, proses pertama kemarin apa? Gunakan apa? Kamus. Bukan kamus Arab Indonesia, bukan. Kamus ini tadi kamus ini sudah lengkap dibaca. Setelah kamus, ayat apa yang menunjukkan kata tafakkur yang populer? Ayat apa? Terserah. Ada yang tahu? Ayat apa yang kira-kira pakai kata tafakkur atau fakaro dan seterusnya? Dalam Quran ada 18. Total kata fakaro saya pernah meneliti itu ada 18. Ini ya ada 18. Ini terserah. Yang mana yang mau dipilih? Ini wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Berarti contoh ayat tafakkur surat apa? Hafal pasti di undangan sering. Apa? Surat apa? Surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Benar apa enggak? Ya. Nah, ayat berapa? 20. Sekarang kita baca tafsir. Saya baca tafsir Al-Mawardi. Tafsir Al-Mawardi menafsirkan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yatafakkaruna fi anna lahum khaliqan ma'budan. Ingatlah bahwa kita ini punya Tuhan. Yang kedua, yatafakkaruna fil ba'si ba'dal maut. Berpikir hidup setelah kematian. Berarti setelah kita nemukan ayat, ngapain tadi? Langkah kedua? tafsir. Baca tafsir. Tafsirnya tadi ada dua. Dalam konteks pernikahan itu kita disuruh memikirkan dua hal. Satu apa?
Satu, kita punya Tuhan. Kedua, kita punya kehidupan pasca kematian. Nah, sekarang baru kita masuk tarbawi. Apa tarbawinya? Loh, kalau kita tahu kita punya Allah, maka tujuan rumah tangga tadi adalah mengabdi kepada Allah. Itu pendidikan. Maka kalau disuruh milih, mana yang kita pilih sebagai pasangan? Orang yang taat atau yang maksiat? Taat. Kita pilih tadi. Kenapa? Karena di dalam penafsiran tadi disampaikan, berpikirlah bahwasanya kita ini punya tuh. Contoh kedua, kalau kita mengalami problem ekonomi, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan yang lain, jangan mengandalkan ijazahnya, jangan mengandalkan ilmunya, tapi andalkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau kita mengandalkan tadi, urusan rezeki tidak bingung. Jangan sampai kayak kemarin, banyak kasus apa ini? Orang gara-gara suaminya nggak kerja atau apa, dia kerja lalu kena pinjaman online, bunuh diri. Itu kan berarti apa? Seakan-akan nggak percaya punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ketiga, bisa nggak orang tua itu jadi CCTV-nya anak 24 jam? Nggak bisa. Siapa yang bisa? Allah. Maka di sini pendekatan melatih anak itu kita minta doa, difatihai, didoakan, ya Allah tolong kau awasi, tolong kau lindungi, tolong kau. Berarti kita melibatkan Allah dalam konteks siapa? Pendidikan anak. Ya. Ini namanya. Satu contoh, kalau ada yang belum menikah, jangan mengandalkan rupa, jangan mengandalkan kekayaan, andalkan Allah. Kalau kita mengandalkan kekayaan, kecantikan, Zalifah pun nggak bisa menaklukkan Nabi Yusuf. Apa tadi? Zalifah pun tidak bisa menaklukkan Nabi Yusuf. Padahal Zalifah itu cantik atau jelek? Cantik. Itu kalau mengandalkan ini. Kalau mengandalkan. Tapi ketika Zalifah sudah taubat, dalam kitab-kitab tafsir, ketika Zalifah sudah taubat, beliau itu masuk Islam, ibadah terus kepada Allah, malah Nabi Yusuf yang ngejar-ngejar. Lalu Zalifah bilang, saya sudah nggak ada waktu ngurusi ini, saya sudah fokus dengan Allah. Ya, Zalifahnya fokus. Nah, berarti apa artinya? Jangan kalau nyari jodoh jangan mengandalkan apa? Kemampuan diri sendiri. Apalagi dalam Quran yang lain dikatakan pasangan itu pakai istilah hab, Robbana hab lana min hab itu apa? Pemberian yang tidak sesuai keinginan si peminta, tapi sesuai kebijakan si pemberi. Yang namanya hab, hibah itu apa? Pemberian yang sesuai keinginan pemberi, bukan keinginan si peminta. Contoh, anak-anak bilang, Pak, saya tolong berikan sepeda motor, padahal dia masih SD. Apa katanya ayahnya? Dibelikan apa? Ya, sepeda pancal atau malah nggak dibelikan. Kenapa? Karena pemberian tadi bukan sesuai keinginan peminta, tapi apa? Sesuai keinginan pemberi. Maka jangan sampai punya pendapat ini, saya kalau nggak mau nikah sama ibu nggak jadi nikah. Enggak, waduh, wasita itu. Demi Allah itu loh. Nggak kayak gitu, logikanya nggak kayak gitu. Itu berarti tadi, pokoknya saya kalau nggak diberikan sepeda motor, saya mau dipecat dari kakak saja. Ini tidak seperti itu. Jadi, nah ini namanya elaborasi. Baik, kreatif. Kata yang mencerminkan kreativitas apa dalam Quran? Ini kelompoknya ini apa? Yang cocok tentang kreativitas apa? Kata-katanya terserah. Jadi kalau kritis bisa pakai tafakur. Kalau inovasi, ayo pakai kata apa? Kata yang cocok untuk menggambarkan
inovasi. Berpikir inovatif. Kata apa? Hah? Kata apa? Silakan. Nanti ya saya kasih tahu yang menurut saya, tapi nanti banyak yang versi sendiri-sendiri. Ayo. Silakan apresiasi. Semuanya boleh, apa saja. Kata yang kira-kira bisa dijadikan acuan untuk berpikir inovatif. Siapa ya? Banyak nabi yang kreatif itu. Nabi siapa yang kreatif? Nih, silakan kelompoknya. Siapa nabi siapa yang kreatif? Hah? Nabi siapa? Yang kreatif? Nabi. Apa bukti kreativitasnya? Buat apa beliau? Apa bukti kreativitasnya? Buat kapal. Buat perahu. Lah membuat perahu itu apa bahasa Arabnya membuat itu? Sona'a. Wasna'il fulk. Sona'a itu kalau sekarang itu engineering, keahlian, teknik. Orang yang di fakultas teknik. Kalau kita merakit motor, merakit mobil saja, bentuk kreativitas apa dari? Iya. Kreativitas. Apalagi dulu nggak ada contohnya. Ini di padang pasir, jauh dari laut, kok buat apa? Yang kesenteng apa enggak? Ini tidak ada air, kok buat apa? Kreatif. Nah, di sini pakai Al-Quran, pakai apa? Wasna'il bi'ayunina. Sekarang apa artinya sona'a? Dari sona'a dalam huruf rob sama wain. Sona'a dibuka kamusnya. Sona'a itu di halaman berapa? Halaman berapa? Sona'a. Di-download. Sona'a pada halaman 496. Halaman 496. Biasanya ditambahi 20 ya kalau nyari di PDF. 20 ini 496. Berapa tadi? 496 ya. Sona'a. Di sini saya bacakan. Sona'a artinya melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, apa berarti tadi? Pekerjaan tadi harus di sisi lain, sehingga setiap sun'un adalah pekerjaan, tapi tidak setiap pekerjaan adalah sun'un atau sona'a tadi. Kata sona'a tidak dapat disandarkan pada hewan atau benda mati seperti kata fikir. Oleh karena itu dikasih contoh di sini, wayasna'ul fulka sun Allah wasna'il fulka son atala husin wahabitoma sona'u dan seterusnya. Kemudian karena adanya makna melakukan dengan baik, maka orang laki-laki yang cakap dan terampil dikatakan sona'un. Selanjutnya, baik, tadi kata kuncinya melakukan pekerjaan, tapi dengan apa? Dengan baik. Baik di sini bukan terpuji ya, tapi dengan berkualitas. Kualitas. Beda. Mobil SMK sama mobil Toyota itu beda. Ya benar. Apalagi mobil Ferrari beda beda. Gimana letak perbedaannya? Kualitasnya. Anak SMK bisa merakit mobil bisa, tapi jadinya mobil apa? SMK, bukan mobil SMK ya. Tapi kalau yang ahli jadinya mobil kayak tadi Toyota, tentu beda kualitas.
Yang bangun ini misalnya sama-sama bangun jembatan, ini ada yang kuat sampai sekian puluh tahun, yang ini cepet apa? Barok. Itu apa yang membedakan? Kualitas. Jadi kreativitas itu tadi, kreativitas salah satunya adalah makanya dalam Quran itu dikatakan ini wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian jadikan sebagai keahlian. Kita melakukannya secara ahli. Contoh, kita contoh ini ya. Nabi Dawud dalam surat Al-Anbiya ayat 80. Surat Al-Anbiya ayat 80. Ayatnya ini. Son'atalabusin. Apa son'atalabus? Apa artinya? Nabi Dawud itu terkenal apa? Buat apa? Buat pandai besi. Buat apa? Baju besi, baju zirah. Pertama ini wa'allamnahu son'atalabusil lakum. Dan kami mengajarkan keterampilan membuat baju perang. Tadi kata-kata pertama, dan kami mengajarkan. Berarti orang bisa kreatif itu syarat pertama menurut ayat tadi apa? Wa'allamnahu. Dan kami ajari. Berarti betul apa? Butuh pembelajaran, butuh pendidikan. Kreativitas itu tidak muncul sendiri, tapi butuh apa? Pendidikan, pembelajaran. Jangan terkecoh, sekolah itu nggak sama dengan pendidikan, ya. Sekolah itu nggak sama dengan pendidikan. Belum tentu orang yang nggak sekolah nggak berpendidikan. Ya udah, orang zaman dulu nggak ada sekolahnya yang bisa buat piramida. Sekarang sudah perguruan tinggi, belum tentu bisa buat piramida, kan gitu ya? Iya. Dulu belum ada S1, S2 teknik bisa buat Borobudur. Sekarang juga belum tentu bisa. Nah, jadi beda antara pendidikan dengan sekolah itu. Tapi kata kuncinya sama, butuh ilmu, butuh ilmu. Yang namanya kreativitas berasal dari ilmu, bukan berasal dari ruang hampa. Kedua, labu silakum lituk silakum mimbaksikum. Fungsi dari baju zirah adalah melindungi kalian dari bahaya. Ini kalau dalam tafsir itu melindungi dari saat peperangan. Berarti apa? Nilai Quran tentang kreativitas dari sini yang kita ambil apa? Kreativitas itu harus yang melindungi, bukan yang merusak. Tadi Nabi Dawud buat apa? Baju zirah fungsinya apa? Melindungi, bukan merusak. Tapi tidak tahu ya, kreativitas TikTok itu merusak atau merusak? Ya terserah penggunanya. Tergantung penggunanya. Sekarang tinggal disurvei, sama boleh jadi penelitian skripsi. Efektivitas TikTok untuk kebaikan atau nanti survei ya, kira-kira orang itu survei yang orang ini misalnya meliti 10 orang yang aktif di TikTok, kira-kira dia menggunakan TikTok itu rata-rata untuk kebaikan atau yang keburukan. Itu jadi penilaian. Tenanan 50. Datanya dari apa itu? Nah, satu lagi. Ini satu contoh lagi ya. Setelah litusinakum mimbaksikum, kata kunci dari yang ketiga, katanya ayat tadi surat Al-Anbiya ayat 80, fahal antum syakirun. Apakah kalian bersyukur? Jadi kreativitas itu tidak sampai membuat orang itu lupa diri. Gara-gara aktif, teknologinya banyak, rezekinya banyak, akhirnya katanya kayak orang Betawi itu. Apa orang Betawi itu?
pegang uang sedikit, sudah melirik-melirik yang lain nambah istri. Oh, kalau sukses ini malah tidak tahu. Jadi tadi kesuksesan tadi disyukuri. Syukuri, yang namanya bersyukur apa artinya? Kita ngakui itu pemberian dari Allah, bukan kehebatan diri sendiri. Tuh, kalau itu diakui sebagai kehebatan, jatuhnya kayak Korun. Korun itu ketika dikomentari, kenapa Korun kamu itu kok kaya raya? Apa katanya? Ada min ilmin indi. Oh, ini karena kehebatan ilmu saya. Nah, tapi kalau ininya Nabi Sulaiman, kenapa tidak mampu teknologi teleportasi memindah satu hal dari satu lokasi ke lokasi yang lain? Ada min fadli rabbi. Nah, itu beda sikap. Yang satu bersyukur itu kalau sukses dinisbatkan kepada Allah, kalau yang nggak bersyukur sukses dinisbatkan ke diri sendiri. Kenapa lembaga itu sukses? Ya saya yang mimpin. Wah, seperti ini berarti apa? Berarti apa? Ya komunisme itu. Komunisme. Jadi apa? Kita tadi ada mimpat lirobi, tidak usah kecewa. Kenapa kalau lembaga pendidikan nggak sukses? Ya alhamdulillah ada mimpat lirobi. Baru nanti kalau ditanya tips kita jawab. Oh ini saya punya tips ini. Itu contoh ya, contoh kreativitas sama apa? Tadi penalaran kreatif sama. Nah, hasil daripada kreativitas ketika berupa produk itu namanya inovasi. Jadi inovasi itu apa? Bentuk fisik dari sebuah kreativitas. Jadi kalau laptop ini namanya bukan kreativitas, laptop ini sudah inovasi. Tapi dulu keinginan untuk membuat laptop itu namanya kreatif. Orang yang pandai coding itu namanya kreatif. Tapi ketika hasil codingnya menghasilkan sebuah produk, lah itu namanya inovasi. Inovasi ini apa ini? Di gawang itu kan ada ya, di sepak bola itu. Kalau bola sudah nyentuh garis akan kedeteksi di jam tangannya wasit masuk apa tidak. Nah, itu namanya inovasi. Jadi bedakan kreativitas sama inovasi. Kalau kreativitas itu masih tataran penalaran. Tapi ketika sudah menjadi produk kayak ini teknologi, nah itu namanya inovasi. Coba sorting Hasnat Sokratul Sainatul Rahman Ana Dia Istri Indra. Iya, presentasi ya. Presentasi tadi. Iza Nurul Izzuddin Ali Yafi Pascal Nabila Kotrun Nelly Risilia Rahmania Rojul Safina Santi Wardah Widinda Sumro Surya Arifuddin Rahmatullah Fadil. Karena pekan depan sudah libur, silakan dibuat apa ini dikerjakan ya. Tadi tidak apa-apa. Saya buat artikel 4 halaman, 3 halaman tidak apa-apa. Yang penting jadi prosedurnya ini apa? Tepat ya.
Kayak tadi caranya, buka kamus, buka tafsir, baru pemaknaan. Jangan, nggak usah ngutip-ngutip orang lain yang kita nggak tahu. Jadi kalau belum ngecek sendiri kitabnya, jangan dikutip. Misalnya, menurut Ibnu Katsir, padahal nggak baca sendiri, itu nggak usah. Nanti yang saya sarankan di Telegram Maktabatuna itu semua kitab ada. Kalau mau kitab tafsir Ibnu Katsir versi bahasa Indonesia juga ada. Tafsir bahasa Indonesia ada. Itu nanti diakses semua. Dan untuk penulisan artikelnya, yang penting itu siapa yang paling berperan, itu yang nomor 1. Jadi siapa, jangan ikuti alfabet ya. Siapa yang paling berperan, namanya nomor 1. Nanti yang dari saya bisa diubah-ubah judulnya ke sana. Yang penting biasanya saya kasih waktu 2 minggu ya. Kalau memang Jumat depan ini adalah waktu UAS, maka pengumpulannya Jumat 2 minggu lah. Itu nanti dikumpulkan dengan seperti itu harapannya. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.